Nah, ibu-ibu semua yang diberikan Allah kemampuan berupa kelebihan dari rezeki, kelebihannya itu orang ini punya lebih daripada keperluan sehari-harinya, lebihnya itu cukup untuk membeli seekor domba atau seekor kambing, maka orang tersebut kategorinya mampu untuk berkorban. Nah, di hari raya haji itu ibadah semuanya mulia kan? Ada lagi yang paling mulia di dalam hal waktu yang mulia itu, yakni orang tersebut menyembelih hewan kurban. Jadi Sayyidatina Aisyah, istrinya baginda Nabi SAW itu meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi, bahwasanya Nabi telah pernah bersabda, ma amila ibni adama, ma amila ibni adama, tidak ada amalannya anak Adam, yauman nahri amalan, yakni pada hari raya Idul Adha itu suatu amalan, ahabba ilallahi azza wa jalla min hiraqati damin. Tidak ada yang lebih dicintai Allah selain daripada namanya hiraqati damin, itu mengalirkan darah, maksudnya berkorban. Wa innahu la ya'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa azlafiha wa as'ariha. Dan sungguh nanti hewan kurban yang mereka sembelih itu akan datang pada hari kiamat biquruniha, dengan tanduk-tanduk mereka. Jadi yang ada tanduknya datang nanti dengan tanduknya, wa azlafiha dengan kuku-kukunya, wa as'ariha dengan rambut-rambutnya, dengan seluruh bulu yang ada pada badan kambing itu akan datang nanti pada hari kiamat. Wa annad-dama la yaqa'u minallahi azza wa jalla bimakanin qabla ay yaqa'a 'alal ardi fatibu biha nafsan. Sungguh kata Nabi, pahala orang berkorban itu lebih cepat diterima Allah Subhanahu wa taala, lebih cepat daripada menetesnya darah dari leher hewan kurban itu sampai ke tanah. Sebelum darah itu menetes di tanah ketika disembelih, maka pahalanya telah diterima Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya, niatnya itu telah diterima Allah Subhanahu wa taala dan telah disampaikan kepada orang tersebut. Jadi, Masya Allah, ibadah yang paling Allah cintai nanti di hari raya Idul Adha itu bukan pula zikir. Jadi zikir mulia, lebih mulia daripada semua amal ibadah yang lain, bahkan lebih mulia dari jihad di jalan Allah. Di seluruh amalan-amalan yang baik itu ada yang satu yang paling pilihan lagi, yakni berkorban. Maka kata Nabi apa? Fatibu biha nafsan, maka sucikanlah dirimu, perbaikilah dirimu dengannya, yakni dengan berkorban itu. Nah, orang yang berkorban adalah orang yang mensucikan dirinya. Orang sedekah itu, sedekah bisa menolak bala. Sedekah itu bisa menyebabkan doanya cepat dikabulkan Allah. Sedangkan sedekah yang paling utama adalah berkorban. Kemudian ibu sekalian, penting untuk kita tahu juga, kalau ibu-ibu atau di antara kita ada yang berniat ingin berkorban, maka Nabi melarang orang tersebut sejak masuk tanggal 1 sampai selesai dikerjakan penyembelihannya, dilarang memotong kuku dan memotong rambutnya. Jadi yang mau kurban jangan potong kuku dulu, juga jangan mencukur rambut, seluruh rambut, kumis kah, godek kah, semua ya, rambut pada tangan dan lain sebagainya, maka hal tersebut tidak diperkenankan untuk dipotong sebelum hewan kurbannya disembelih. Karena ada hadis riwayat Imam Muslim, iza ra'aitum hilala dzulhijjati, apabila kamu telah melihat hilal Dzulhijjah, maksudnya kamu sudah dengar informasi telah masuk tanggal 1 haji. Sudah tahu semua sudah masuk bulan haji ini. Tahu ya? Hari Jumat tanggal 1, sekarang tanggal 2. Apabila telah terlihat hilal bulan haji, yakni telah masuk tanggal 1 haji, wa arada ahadukum ayyudhhiya, dan salah seorang di antara kalian berniat untuk menyembelih hewan kurban, falyumsik an sya'rihi wa azfarihi, maka hendaklah ia menahan dirinya daripada mencukur atau memotong rambutnya dan daripada memotong kukunya. Dari hadis ini para ulama beda pendapat. Sebagian ulama tidak mengharamkan, hanya memakruhkan. Sah tetap kurbannya, tapi hukumnya makruh.
Tapi ada juga kalangan daripada Imam Hambali itu mengharamkan memotong kuku dan memotong rambut itu jikalau telah masuk pada tanggal 1 haji. Bagi siapa? Bagi yang ingin berkurban. Tapi bagi yang tidak berkurban ya tidak apa-apa, potong rambut dan potong kuku. Nah, inilah ibu sekalian materi kita pada pertemuan hari ini. Barangkali ini pertemuan pertama ya setelah kita Idul Fitri. Terutama dengan saya. Kalau pengajiannya tetap sudah jalan ya. Nah, alhamdulillah hari ini bisa bersama-sama. Inilah materi pertama kita karena ini masih ya dalam suasana 10 hari bulan haji. Maka kita menyampaikan tentang perkara ini. Rugi kalau kita lewati, maka marilah kita semuanya berbanyak ibadah di bulan-bulan ini. Dari tanggal 1 itu kita tambah lagi ibadahnya. Minimal diperbanyak zikirnya. Apa zikirnya tadi? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sambil duduk, sambil tidur, sambil berbaring, sambil bersih-bersih, apa sajalah sambil kita ini, yang penting bukan sedang di kamar mandi, maka kita dianjurkan memperbanyak membaca zikir ini. Ini pahalanya nanti akan terlihat betapa beruntungnya orang yang memperbanyak zikir-zikir dan amal ibadahnya di bulan haji tanggal 1 sampai tanggal 10 terutama. Nah, kalau yang bisa puasa puasa. Kemudian supaya tidak lupa di 10 hari ini juga ada ibadah juga yang bagus. Ibadah yang disunnahkan Nabi, yakni puasa tanggal 8 dan tanggal 9. Puasa tanggal 8 disebut puasa apa? Tarwiyah, yakni puasa ketika orang yang haji melempar jumroh. Itu puasa tarwiyah tanggal 8-nya. Tanggal 9-nya ketika orang haji ini wukuf di Arafah, kita yang enggak haji juga puasa, disebut dengan puasa Arafah. Pahalanya ibu sekalian, orang yang puasa tarwiyah, yakni puasa tanggal 8, Allah akan hapuskan dosanya selama 1 tahun. Dosa 1 tahun dihapus. Kalau puasanya itu tanggal 9, yakni puasa Arafah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya selama 2 tahun. 1 tahun sebelum dan 1 tahun sesudah. Nah, jadi siapa yang Allah kasih kesehatan bisa puasa 2 hari, tanggal 8 dan 9. Kalau enggak mampu 2 hari, jangan tidak puasa tanggal 9 ya. Kalau enggak puasa rugi. Allah hapuskan dosanya berapa tahun? 2 tahun. 1 tahun sebelum dan 1 tahun sesudah ya. Nah, ini pahalanya, bukan berarti oh kalau gitu kita buat aja banyak-banyak dosa kan nanti tanggal 9 kita puasa. Ya enggak begitu, itu rugi itu namanya. Jadi ini keutamaan namanya. Saking inginnya Allah itu kita ini mendapatkan ampunan. Bagi siapa yang bersungguh-sungguh ingin diampuni Allah, maka Allah berikan ganjaran yang besar itu ya. Jadi insyaallah berniat ya, berniat puasa tanggal 8, tanggal 9 kalau mampu. Kalau tidak mampu ya tanggal 9. Kalau nggak mampu juga ya banyak-banyak zikir. Intinya jangan tidak beribadah di bulan haji. Demikian ibu sekalian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma fiqh lakum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.